Halo Lovers, era modern begitu banyak memberikan hal menakjubkan yang menghasilkan produk unik sehingga daya tariknya menyita perhatian. Teknologi sudah berbicara banyak, menciptakan produk masa kini memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti spesies hewan yang dibuat langsung oleh manusia, hasil perkembangan ilmu rekayasa genetika dari para ilmuwan. Eksperimennya bakal bikin kamu berdecak kagum. Penasaran? Yuk, lihat deretan hewan aneh ciptaan manusia. Bereksperimen. Iya, ide takkan pernah habis oleh para ahli dalam mewujudkan apa yang mereka pikirkan. Ilmu rekayasa genetika untuk menghasilkan organisme baru ataupun mengkombinasi sesuatu jadi hal unik akan terus berkembang. Salah satu ciptaan ilmuwan ada lebah pembunuh hasil rekayasa genetika, perpaduan lebah Eropa dan lebah Afrika. Paduan ini untuk meningkatkan produksi madu agar lebih melimpah dan berkualitas. Namun, ketika berhasil dikombinasikan, tujuan eksperimen tidak berjalan sesuai ekspektasi. Melainkan tercipta makhluk baru yang justru memiliki sistem pertahanan mengerikan. Setelah diteliti kembali, ternyata anakan lebah ini saling melindungi satu sama lain. Jika satu lebah diganggu, maka seluruh koloni lebah akan menyerang hingga menghabisi pengganggu kawannya sampai orang itu kehilangan nyawa. Menakutkan betul hasil eksperimen ini. Salah satu hewan yang bisa kita jumpai kerap diberi sentuhan rekayasa genetika ada sapi. Hewan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Di tahun 1800-an, ada ilmuwan dari Belgia punya ide untuk menyilangkan sapi asli Belgia dengan sapi bertanduk asal Inggris. Jadi nih ya, dalam uji cobanya itu, sang ilmuwan sengaja memilih sapi yang paling gede dan kuat dari masing-masing sapi tadi. Hasilnya, lahir seekor sapi dengan fisik yang sangat besar dan berotot. Wih, kekar amat ya tubuhnya. Hewan ini kemudian diberi nama Belgian Blue Cow alias sapi biru Belgia. Kalau dijual, kena harga berapa tuh? Selain sapi, domba juga sering loh jadi hewan pilihan ilmuwan untuk menerapkan rekayasa genetika. Ilmuwan kembali berhasil menciptakan domba hasil cloning sel domba dewasa, kemudian diberi nama Dolly di tahun 1996. Domba Dolly tercipta setelah dilakukan percobaan sebanyak 277 kali. Ada saja kegagalan yang didapatkan sampai benar-benar sukses menghasilkan si domba Dolly. Teknik cloning ini sengaja dipakai demi mendapatkan keturunan hewan dengan genetik yang sama dengan induknya tanpa harus melalui proses perkawinan dan pembuahan. Namun sayang banget sih, berhasil dengan teknik ini tidak menjamin hewan bakal sehat. Domba Dolly didapatkan justru sakit-sakitan. So, domba Dolly pun diistirahatkan selamanya dengan cairan suntikan khusus agar tidak terus-menerus merasa kesakitan. Berikutnya ada modifikasi gen kambing yang dapat memproduksi susu manusia. Menarik nih, biasanya susu kambing justru diincar lalu diolah jadi produk kebutuhan manusia. Ini malah kambing yang punya ASI manusia. Di tahun 2009, ilmuwan Rusia dan Belarusia kolaborasi gen kambing dengan 60% kandungan dari susu ibu berhasil dilakukan. Enzim pada ASI seperti lisosim dan lactoferrin berhasil dimunculkan dalam susu ini. Keberhasilan ini para ilmuwan China tak ingin ketinggalan. Mereka juga bereksperimen menghasilkan deretan sapi yang mampu menghasilkan susu sapi dengan kandungan ASI manusia. Tujuannya untuk membuat ASI yang bisa dijual secara retail. Sebanyak 300 sapi telah dihasilkan. Wah, gimana ide para ilmuwan ini? Ini zebra pada umumnya. Kalau ini, belang-belang sih, tapi warnanya kok gitu ya? Ternyata namanya zebroid. Persilangan antara zebra dan hewan genus Equus lainnya seperti kuda ataupun keledai. Dari segi tampilan memang berbeda dari zebra yang biasa kita lihat. Tapi
Bentukan seperti ini punya kekurangan loh. Persilangan unik ini biasanya mandul alias tak bisa memiliki keturunan. Zebroid sendiri telah dikembangbiakan sejak abad ke-19. Ada lagi nih, hewan yang bentuknya sangat tidak biasa. Kalau tadi ada zebra, sekarang aku bahas ayam dengan tampilan kece badai. Tanpa bulu loh satu helai pun. Widih, bingung nih aku lihatnya. Tapi emang gitu dia, diciptakan untuk lebih terbuka. Ayam botak ini ternyata hasil penemuan oleh satu pakar genetik asal Israel bernama Avigdor Kahner. Ayam hasil kawin silang dari ayam broiler dengan ayam tanpa bulu leher. Ayam dimunculkan pakar dengan tujuan agar ayam lebih tahan dengan iklim hangat Asia, terus lebih efisien waktu ketika dilakukan pencabutan bulu ayam. Diperkenalkan tahun 2011, tahu-tahu udah masuk Indonesia aja nih. Aktor senior Lucky Hakim, salah satu di antara penggemar unggas satu ini. Rekayasa genetika selanjutnya datang dari negeri Tiongkok. Iya, menyoal inovasi, China cukup berhasil dalam berbagai proyeknya, termasuk hibrida manusia dan hewan. Di tahun 1967, para ilmuwan China hampir saja sukses menghasilkan hibrida manusia dan simpanse. Dua ilmuwan di Shenyang ingin menghasilkan makhluk baru berupa simpanse, tapi memiliki otak lebih besar dan mulut lebih lebar. Keduanya menginjeksikan sperma manusia ke simpanse dan sukses membuatnya hamil. Proyek ini disebut gagal akibat revolusi kebudayaan yang terjadi di era Mao Zedong. Laboratorium mereka diobrak-abrik oleh para pendukung revolusi. Simpanse mati dalam keadaan hamil 3 bulan. Setelah kejadian itu, tak ada lagi proyek semacam ini untuk disetujui karena dinilai bertolak belakang dengan etika kemanusiaan. Berikutnya ada glowfish, ikan hasil rekayasa genetika yang bisa menyala di kegelapan. Wah, kedengarannya saja udah unik banget nih. Tapi tahu nggak sih, kalau ternyata maksud glowfish dibuat seperti itu untuk mendeteksi polusi dalam air. Mumpung warnanya yang cantik, glowfish pun diperjualbelikan secara bebas. Hasil rekayasa genetika satu ini sih menguntungkan ya, cuan bisa ngalir terus. Bagaimana dengan hewan amfibi? Katak, si makhluk yang sering jadi hewan uji coba pembedahan untuk mempelajari bagian anatomi tubuhnya. Seorang ilmuwan dari Jepang mencoba melakukan inovasi, di mana ia membuat katak transparan dari penerapan ilmu rekayasa genetika. Dibanding membedah bagian tubuh, katak transparan lebih memudahkan pengamatan bagian dalam tubuh tanpa diapa-apain. Wah, nggak repot lagi nih buat mereka yang penasaran mempelajari organ katak, iya kan? Gimana? Mana nih hewan buatan manusia paling unik menurut versimu? Komen yuk!